Hello, bertemu kembali dengan kami Onara Channel dalam video verbal analogi bagian kedua. Di dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada verbal analogi bagian 1. Sebelum kita lanjut kepada soal, silakan mengklik like atau subscribe. Terima kasih sebelumnya. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mengenai analogi ini, telah kita bahas mengenai pengertian analogi itu sendiri, tetapi untuk mengingatkan kembali, di sini saya tampilkan kembali bahwa analogi ialah mencari padanan atau kesesuaian antara hubungan kata. Jadi bila telah diketahui suatu hubungan kata, maka harus dicari kesesuaiannya dengan hubungan kata yang lain. Contoh, pasien rumah sakit, masinis, titik. Pasien berada di rumah sakit, masinis berada di stasiun. Kata penghubungnya adalah berada di titik. Maka jawabannya adalah stasiun. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita langsung kepada latihan soal pada slide berikut ini. Kita langsung ke soal nomor 7. Lidah mengecap, hidung, titik. 5 opsi jawaban diberikan: A. Membau, B. Mencium, C. Mencari, D. Merasa, E. Mengindra. Jadi di sini yang ditanyakan adalah fungsi. Lidah digunakan untuk mengecap atau titik digunakan untuk titik. Maka hidung digunakan untuk titik. A. Membau, B. Mencium, C. Mencari, D. Merasa, E. Mengindra. Dari 5 opsi jawaban yang diberikan ini, kadang-kadang banyak dari peserta tes bingung ya untuk menjawab apakah hidung digunakan untuk membau atau mencium. Kalau kita pelajari tentang fungsi panca indera, bahwa hidung digunakan untuk membau. Maksudnya untuk merasakan bau sesuatu barang misalnya ya. Apakah bau busuk atau bau harum dan lain sebagainya. Manusia menggunakan hidung ya. Jadi kalau mencium di sini kurang pas ya, walaupun mencium juga kadang-kadang menggunakan hidung. Tetapi yang lebih tepat adalah yang A, yaitu membau. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita telah menemukan kata penghubung antara lidah dengan mengecap, yaitu hubungan fungsi, yaitu fungsi panca indera. Lidah digunakan untuk mengecap, hidung digunakan
untuk membau. Maka jawabannya adalah A, membau. Soal nomor 8, laki-laki jantan. Sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Di sini diberikan 5 opsi jawaban, yaitu pria keren, wanita pendek, tinggi semampai, langsing kurus, perempuan betina. Terkadang kita mengalami kesulitan ya di dalam mencari kata penghubung. Apabila kita mengalami kesulitan di dalam mencari kata penghubung seperti ini misalnya ya anggaplah di sini belum diberikan suatu kisi-kisi ya. Kita dapat mencoba dari semua opsi jawaban yang diberikan. Jadi kita masukkan misalnya yang A, laki-laki jantan, pria keren. Sepertinya jawaban A ini tidak matching gitu ya, tidak sesuai antara laki-laki jantan, pria keren. Kemudian yang B, laki-laki jantan, wanita pendek. Laki-laki dan wanita itu adalah antonim ya, kebalikan. Apakah jantan itu kebalikan ya atau antonim dari pendek? Tidak. Maka B juga tidak ya. Kemudian yang C, laki-laki jantan, tinggi semampai. Kita melihat yang C ini juga tidak sesuai ya, antara laki-laki dengan jantan, kemudian tinggi dengan semampai. Opsi yang D, langsing kurus. Laki-laki jantan langsing kurus. Ini juga kurang pas ya. Lalu kita pilih opsi yang terakhir, perempuan betina. Laki-laki jantan, perempuan betina. Kita melihat jawaban yang E ini yang paling sesuai. Mengapa demikian? Karena laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah kebalikan ya, kebalikan kata ya. Kemudian jantan dengan betina. Ya, ini juga adalah kebalikan kata atau antonim. Sehingga kita bisa menemukan hubungan kata sebagai berikut. Hewan laki-laki disebut jantan, maka hewan perempuan disebut betina. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, karena kita sudah menemukan sekarang kata penghubungnya, yaitu hewan titik-titik disebut titik-titik. Ya. Hewan laki-laki disebut jantan, hewan perempuan disebut betina. Maka jawabannya adalah E, betina. Soal nomor 9. Gelap cahaya. Sama dengan titik-titik dengan titik-titik. 5 opsi jawaban: A, warisan, lampu, B, hitam putih, C, malam neon, D, miskin harta, E, gaji utang. Kita di sini melihat ya, apa hubungan antara gelap dan cahaya.
Sesuatu yang gelap itu karena tidak ada cahaya atau karena kekurangan cahaya. Ya. Bisa karena kekurangan, bisa karena tidak ada. Ya. Gelap karena kekurangan cahaya atau gelap karena tidak ada cahaya. Lalu dibandingkan dengan pertanyaannya, titik-titik dengan titik-titik. Kita melihat opsi A, warisan lampu. Apakah warisan karena kekurangan lampu? Tidak, ya. Tidak ada hubungan antara warisan dengan lampu. Kemudian B, hitam karena kekurangan putih. Tidak juga. C, malam karena kekurangan neon. Tidak. Kemudian D, miskin karena kekurangan harta. Ini yang paling tepat, ya. Bisa kita mengatakan miskin karena ketiadaan harta, karena tidak punya harta, ya, atau karena kekurangan harta. Lalu bagaimana dengan opsi yang terakhir, gaji dengan utang? Gaji karena kekurangan utang. Tidak ada hubungan, ya, antara gaji dengan utang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, miskin dengan harta. Mari kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Jadi kata penghubung antara gelap dan cahaya adalah titik-titik karena kekurangan titik-titik, ya. Atau titik-titik karena ketiadaan titik-titik. Gelap karena kekurangan cahaya, maka miskin karena kekurangan harta. Atau gelap karena ketiadaan cahaya, miskin karena ketiadaan harta. Maka jawabannya adalah D, miskin harta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak selalu menyarankan bahwa di dalam menjawab setiap soal, itu Bapak, Ibu, maupun saudara-saudara sekalian mencari hubungan kata terlebih dahulu. Jadi tergantung situasi dan kondisi, ya. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mengalami kesulitan di dalam mencari hubungan kata, maka saya menyarankan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mencoba masing-masing opsi jawaban yang diberikan. Karena dalam hal ini kita berkejaran dengan waktu, ya, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri untuk mencari hubungan kata. Jadi lebih baik kita mencoba masing-masing opsi jawaban, ya, mengeliminir yang mana yang salah dan memilih yang paling tepat. Seperti itu. Jadi kalau pun kita masih punya waktu, kita boleh mencobanya semuanya satu persatu. Kita lanjut ke soal nomor 10.
Di sini juga banyak para peserta tes yang sulit ya menemukan hubungan kata, yaitu jahit dengan celana, kemudian titik-titik dengan titik-titik. Kita coba satu persatu ya. Jahit celana, masak sayuran, tanak nasi, petik buah, beli roti, aduk adonan ya. Jahit celana, masak sayuran ya. Jahit ini merupakan suatu pekerjaan ya yang dilakukan yang berhubungan dengan celana ya. Kemudian masak dengan sayuran ya. Apa hubungan antara masak dengan sayuran? Ya, apakah sesuai dengan hubungan jahit dengan celana ya? Jahit celana, masak sayuran. Oke lah, kita anggap yang A ini termasuk salah satu yang mendekati ya. Kemudian yang B, tanak dengan nasi. Yang B ini juga mendekati juga ya. Kemudian petik buah. Ini sangat jauh ya, karena buah itu sudah ada sebelumnya ya. Jadi petik dengan buah itu kan artinya mengambil buah ya. Kemudian beli roti ya. Beli roti artinya di sini membeli roti. Tidak ada hubungannya dengan jahit dengan celana ya. Begitu juga dengan aduk dengan adonan ya. Di sini mengaduk adonan. Jadi di sini dua yang paling tepat yaitu masak sayuran, memasak sayuran, atau menanak nasi yang B ya. Jadi dari kedua ini yang paling mendekati adalah B, menanak nasi. Artinya kita melakukan sesuatu ya, kemudian menghasilkan sesuatu pula ya. Dengan menanak inilah kita mendapatkan nasi ya. Sama seperti kita menjahit mendapatkan celana ya. Kalau masak dengan sayuran, sayuran di sini adalah bahannya, bukan hasil dari kita memasak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, tanak dengan nasi. Jadi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu ya. Titik-titik dilakukan untuk mendapatkan titik-titik ya. Menjahit dilakukan untuk mendapatkan celana sebagai hasil ya. Sama seperti jawaban B, menanak dilakukan untuk mendapatkan nasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang telah menemukan kata penghubung antara jahit dengan celana, yaitu titik-titik dilakukan untuk mendapatkan titik-titik. Jahit dilakukan untuk mendapatkan celana. Kemudian kita memilih tanak dan nasi. Tanak dilakukan untuk mendapatkan nasi. Jadi lengkapnya
kita dapat mengatakan bahwa jahit dilakukan untuk mendapatkan celana, tanak dilakukan untuk mendapatkan nasi. Maka jawabannya adalah B, yaitu tanak dan nasi. Nomor 11. Air ember. Sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Di sini ada 5 opsi jawaban. A. Atap rumah. B. Listrik lampu. C. Mobil jalan. D. Rambut kepala. E. Pakaian lemari. Dari soal kita melihat air dengan ember. Tentunya kita bisa membayangkan bahwa air atau ember itu adalah tempat air. Tetapi karena di sini air adalah kata pertama, maka kita dapat mengatakan air diletakkan di dalam ember atau air diletakkan di ember. Lalu hubungan kata ini, yaitu titik-titik diletakkan di dalam titik-titik, kita coba kepada masing-masing opsi jawaban yang diberikan. Apakah kita dapat mengatakan untuk A, atap diletakkan di dalam rumah? Tidak tepat, karena rumah itu bukan wadah atau bukan tempat bagi atap. Seperti halnya ember merupakan wadah atau tempat dari air. Jadi A kurang tepat. Kemudian B, listrik dengan lampu. Listrik diletakkan di dalam lampu. Ini juga tidak tepat. C, mobil dengan jalan. Mobil diletakkan di dalam jalan. Tidak tepat. Kemudian rambut dengan kepala. Rambut diletakkan di dalam kepala. Juga tidak tepat. Kemudian pilihan yang terakhir, yang E, pakaian diletakkan di dalam lemari. Ya. Ternyata di sini yang E inilah yang paling tepat. Untuk pastinya kita bisa lihat pada slide berikut ini. Kita telah menemukan kata penghubung antara air dengan ember. Air diletakkan di dalam ember. Kemudian kita memilih opsi yang terakhir, pakaian dengan lemari. Pakaian diletakkan di dalam lemari. Air diletakkan di dalam ember, pakaian diletakkan di dalam lemari. Dan ini pilihan yang paling tepat. Jadi jawaban adalah E, pakaian dan lemari.
Selanjutnya nomor 12. Beranak mamalia. Sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Jadi di sini diberikan 5 opsi jawaban, yaitu A. Bertaring karnivora, B. Bertelur unggas, C. Berkelompok insekta, D. Berjemur reptilia, E. Berkaki 4 herbivora. Antara beranak dan mamalia dapat kita katakan sebagai salah satu ciri ya, dari mamalia itu beranak. Makanya disebut mama ya, mamalia. Atau ciri yang lain dari mamalia menyusui ya. Jadi beranak ini adalah salah satu ciri dari mamalia ya. Karena ada juga hewan yang tidak beranak tapi dia bertelur, yang kemudian baru menetas, baru jadi anak ya. Tetapi mamalia dia mengandung anaknya sejak dalam rahim ya. Jadi beranak di sini adalah salah satu ciri dari mamalia. Jadi kita melihat kata penghubungnya adalah titik-titik merupakan salah satu ciri titik-titik. Beranak merupakan salah satu ciri mamalia. Jadi kita mencoba melihat atau mencoba satu persatu dari opsi jawabannya. Bertaring merupakan salah satu ciri karnivora. Karnivora artinya hewan pemakan daging ya. Kemudian B. Bertelur dengan unggas. C. Berkelompok insekta. D. Berjemur reptilia. E. Berkaki 4 herbivora. Herbivora artinya hewan pemakan tumbuhan. Kalau insekta adalah serangga. Reptilia itu hewan yang melata. Jadi kalau kita lihat kata pertama yaitu beranak dengan mamalia. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah ciri berkembang biak. Jadi kalau kita lihat dari 5 opsi jawaban yang diberikan, yang ada kaitannya dengan cara berkembang biak adalah B, yaitu bertelur dengan unggas. Jadi beranak merupakan salah satu ciri mamalia, bertelur salah satu ciri unggas. Namun pastinya kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, kita telah menemukan kata penghubung beranak dengan mamalia, yaitu titik-titik merupakan salah satu ciri titik-titik.
beranak merupakan salah satu ciri mamalia. Lalu kita pilih opsi B, bertelur dengan unggas. Bertelur merupakan salah satu ciri unggas. Jadi kita dapat mengatakan bahwa beranak merupakan salah satu ciri mamalia. Bertelur merupakan salah satu ciri unggas dalam hal berkembang biak. Maka jawabannya adalah B, bertelur unggas. Nomor 13, kurus gizi sama dengan titik-titik dengan titik-titik. 5 opsi yang diberikan: gemuk, lemak, sakit, dokter, pendek, besar, pintar, belajar, bodoh, ilmu. Kita melihat mengenai hubungan antara kurus dengan gizi. Kurus dengan gizi kita dapat mengatakan bahwa kurus itu karena kekurangan gizi. Maka kata penghubungnya titik-titik itu karena kekurangan titik-titik. Kurus itu karena kekurangan gizi sama dengan titik-titik itu karena kekurangan titik-titik. Kita masukkan satu persatu opsi jawaban yang diberikan. Gemuk itu karena kekurangan lemak. Tidak tepat, ya. Justru gemuk itu adalah karena kebanyakan lemak, ya. Opsi yang kedua, B, sakit dengan dokter. Apakah kita dapat mengatakan bahwa sakit itu karena kekurangan dokter? Tidak tepat. C, pendek dengan besar. Pendek itu karena kekurangan besar. Tidak tepat. Kemudian D, pintar dengan belajar. Pintar itu karena kekurangan belajar. Tidak tepat. Lalu E, bodoh dengan ilmu. Bodoh itu karena kekurangan ilmu. Ternyata yang paling tepat adalah bodoh dengan ilmu. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita telah menemukan kata penghubung, yaitu titik-titik karena kekurangan titik-titik. Kurus itu karena kekurangan gizi. Kemudian kita memilih opsi E, bodoh dengan ilmu. Bodoh itu karena kekurangan ilmu. Jadi kurus itu karena kekurangan gizi, bodoh itu karena kekurangan ilmu. Maka jawabannya adalah E, bodoh dan ilmu. Soal nomor 14, gigi kunyah sama dengan jari dengan titik-titik. 5 opsi jawaban diberikan: A, lentik, B, pegang, C, kuku, D, tangan, E, manis. Gigi kita tahu adalah berfungsi untuk mengunyah makanan, ya. Jadi di sini kita mengatakan bahwa gigi berfungsi dalam proses kunyah. Sama dengan jari berfungsi dalam proses titik-titik. Ini yang kita cari di 5 opsi jawaban yang diberikan. Apakah jari berfungsi dalam proses lentik? Untuk opsi jawaban A,
Opsi jawaban B, pegang. Jari berfungsi dalam proses pegang. Ya. B ini kita anggap paling tepat ya. Tapi kita bandingkan dulu dengan opsi-opsi yang lain. Yang C, kuku. Jari berfungsi dalam proses kuku. Juga tidak tepat. Jari berfungsi dalam proses tangan. Juga tidak tepat. Yang terakhir, manis. Jari berfungsi dalam proses manis. Tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah B. Jari berfungsi dalam proses pegang atau memegang. Jadi kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Oke, kita telah mendapatkan kata penghubung, yaitu titik-titik berfungsi dalam proses titik-titik. Gigi berfungsi dalam proses kunyah. Jari berfungsi dalam proses pegang. Maka jawabannya adalah B, pegang. Oke, kita sekarang sampai ke soal nomor 15. Di sini soalnya adalah sebagai berikut. Titik-titik tulang sama dengan gedung titik-titik. Mungkin kalau di sini belum saya berikan kisi-kisi, banyak di antara peserta tes TKDA Serdos agak sedikit bingung ya menemukan kata penghubungnya. Kalau kita mengalami masalah seperti ini, seperti saran saya, kita dapat mencoba satu persatu opsi yang diberikan ya. A, belulang ber-AC. B, tingkat bertingkat. C, tua kota. D, tubuh rangka. E, kurus kokoh. Kita masukkan opsi A, belulang tulang, gedung ber-AC. Apa hubungannya antara belulang tulang dengan gedung ber-AC? Di sini kita tidak menemukan korelasinya, ya, hubungannya antara belulang tulang dengan gedung ber-AC. Jadi opsi A tidak tepat. Kemudian opsi B, tinggal bertingkat. Tinggal tulang, gedung bertingkat. Ini juga tidak ada korelasinya ya. Jadi kita anggap ini tidak tepat. C, tua kota. Tua tulang, gedung kota. Ini juga tidak ada hubungannya. Kemudian kita coba yang opsi D, tubuh rangka. Tubuh tulang, gedung rangka. Nah, di sini kita melihat ada hubungannya. Jadi tubuh itu diibaratkan sebuah gedung. Tentunya tubuh
dalam hal ini tubuh manusia, itu harus ada penyangganya, sama seperti gedung. Jadi kita menemukan kata penghubungnya yaitu titik-titik disangga oleh titik-titik. Jadi tubuh disangga oleh tulang. Gedung disangga oleh rangka. Jadi di sini rangka bagi sebuah gedung itu agar gedung tersebut lebih kokoh, ya. Begitu juga dengan tubuh manusia, ya. Kalau tidak disangga oleh tulang, maka manusia tidak bisa berjalan, ya, karena tidak ada penyangganya. Jadi jawaban yang D inilah yang paling tepat, ya. Lalu kalau kita coba lagi opsi yang terakhir, kurus dengan kokoh. Kurus tulang, gedung kokoh, ya. Itu juga kurang tepat, ya. Jadi dari 5 opsi yang diberikan, yang paling tepat adalah yang D, ya. Kita lihat jawabannya di slide berikut ini. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita telah menemukan kata penghubung antara titik-titik tulang dengan gedung dengan titik-titik, ya, yaitu tubuh disangga oleh tulang dan gedung disangga oleh rangka. Maka jawabannya adalah D, tubuh dan rangka. Oke, kita sampai kepada soal yang terakhir di video ini, yaitu soal nomor 16. Kakak tua merpati sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Kita lihat kakak tua dan merpati ini adalah burung. Jadi keduanya adalah hewan yang sejenis, yaitu sejenis burung. Maka opsi jawaban yang akan kita pilih adalah hewan yang hampir sama, ya, hewan yang hampir sejenis. Di sini ada 5 opsi jawaban yang diberikan. A. Anjing, herder, B. Gurame, kakap, C. Gajah, semut, D. Singa, naga, E. Elang, kupu-kupu. Untuk opsi A, anjing herder, ya. Anjing itu adalah kelompoknya, ya. Jadi anjing itu banyak macamnya, ya. Jadi anjing dengan herder ini, ya, tidak sesuai, ya, dengan pertanyaan, yaitu kakak tua dan merpati sama-sama burung, ya. Kalau anjing dengan herder, anjing itu adalah kelompoknya, ya, kelompok anjing. Jadi A tidak tepat. Kemudian gurame kakap. Gurame ikan, kakap juga ikan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, ya, yaitu sama-sama ikan. Lalu kita boleh juga, ya,
mencoba opsi yang lain. Opsi C, gajah dengan semut. Ini tidak ada hubungannya, ya. Begitu juga dengan D, singa, naga. Begitu juga yang terakhir, elang, kupu-kupu, juga tidak ada hubungannya. Jadi yang paling tepat adalah opsi B, yaitu gurame dengan kakap. Kita lihat jawabannya pada opsi berikut ini. Kakak tua merpati sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Kita mengetahui kakak tua dan merpati adalah burung atau sesama burung. Jadi kita telah menemukan kata penghubungnya adalah titik-titik adalah burung. Kemudian kita memilih opsi B, gurame dan kakap. Jadi gurame dan kakap adalah ikan. Lengkapnya adalah kakak tua dan merpati adalah burung, gurame dan kakap adalah ikan. Jadi jawaban yang benar adalah B, gurame kakap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kita pada video ini dalam membahas soal analogi. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum mengklik like ataupun subscribe, kami mohon untuk mengklik like atau subscribe sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada video ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, di sini saya memberikan 10 soal yang akan kita bahas pada video berikutnya. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.